Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini kita akan membahas mengenai 4 kepribadian manusia. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah segala aksi dan interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi, kepribadian adalah bagaimana cara kita berkomunikasi untuk mengenal watak seseorang antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Nah, pembagian karakteristik manusia ini sendiri sudah terjadi jauh di 400 tahun yang lalu sebelum Masehi, di mana seorang filosof berkebangsaan Yunani yang bernama Hippocrates telah membagi 4 karakteristik kepribadian manusia berdasarkan cairan yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri, dengan teorinya yang kita kenal dengan teori sebutan Hippocrates Galenus. Di tahun 1992, seorang penulis bernama Florence Littler pun kembali memetakan 4 kepribadian manusia yang terinspirasi dari teori Hippocrates Galenus tadi. Nah, jika kita mempelajari buku Personality Plus karya Florence Littler tadi, tentunya kita akan mengalami berbagai kesulitan. Karena selain mempergunakan bahasa asing tentunya di dalamnya cukup rumit karena banyak istilah-istilah yang sulit untuk kita pahami gitu. Sehingga buku tersebut mengalami beberapa kali revisi dalam kurun waktu bertahun-tahun, hingga pada akhirnya di tahun 1996 oleh seorang yang bernama Erwin Parengkuan. Beliau merupakan seorang ahli dalam pakar komunikasi di Indonesia yang cukup terkenal. Nah, menerjemahkan atau mentranslate buku tersebut ke dalam bahasa yang tentunya mudah untuk kita pahami dengan judul Understand People. Nah, berdasarkan sudut pandangnya, Understand People ini dibagi lagi menjadi 2 personality yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan pandangannya, ada pandangan yang berdasarkan people oriented, yaitu pandangan yang berdasarkan manusia itu sendiri, atau dia lebih ke feeling atau memakai feeling ya, perasaan gitu. Yang kedua adalah text oriented, di mana pandangannya adalah pandangan manusia itu sendiri berdasarkan suatu pekerjaan, dia memakai thinking untuk cara bekerjanya. Nah, dari 2 pandangan atau orientasi ini berkembang lagi atau dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ada orang yang aktif, ada orang yang pasif. Orang yang aktif dalam istilah ilmu psikologinya kita kenal dengan istilah orang atau orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Sedangkan orang yang pasif dalam istilah ilmu psikologinya kita kenal dengan sebutan introvert. 4 kepribadian itu sendiri diantaranya adalah yang pertama koleris, si orang yang kuat. Yang kedua adalah sanguinis, si orang yang populer. Yang ketiga adalah pragmatis, si orang yang damai. Dan yang keempat adalah melankolis, si orang yang sempurna. Nah, di antara 4 kepribadian manusia itu sendiri tidak ada yang lebih unggul atau lebih bagus atau lebih baik gitu. Karena semuanya masing-masing kepribadian tadi mempunyai karakteristiknya masing-masing di setiap individu. Masing-masing punya kelebihannya serta kekurangannya, memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi tidak ada yang namanya paling menonjol atau lebih utama atau bahkan karakteristik yang paling baik. Kita harus mempelajari karakteristik dari masing-masing karakteristik tersebut. Terutama diri kita sendiri, kita masuk ke bagian kepribadian yang mana gitu. Hal ini berdasarkan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka tentu saja ia akan mengenal siapa Tuhannya. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari kepribadian manusia? Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial yang berkomunikasi. Itulah mengapa manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di alam dunia ini. Ya, berikutnya agar kita mengetahui
mana saja kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Berikutnya, dengan begitu kita akan mudah menentukan dalam suatu pilihan. Akan cenderung ke karakter yang mana yang cocok dengan kita misalnya, atau yang tidak cocok dengan kita. Berikutnya, kita dengan mudah bisa memahami orang lain, bagaimana kita memanusiakan manusia dengan seharusnya. Kemudian kita menjadi tahu mana hal-hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Yang kemudian berikutnya adalah membuat kita menjadi ikhlas menerima segala sesuatu yang Allah takdirkan untuk kita. Dalam setiap kepribadian manusia tentunya memiliki kelebihan atau keunggulan serta kekurangan atau kelemahannya masing-masing. Nah, untuk kelebihannya atau keunggulannya bisa kita kombinasikan atau dikombin atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita berkomunikasi, berorganisasi dalam kelompok-kelompok atau forum-forum tertentu. Misalnya juga dalam suatu organisasi atau suatu pekerjaan membentuk tim yang solid, bagaimana menyatukan sanguinis sebagai pencetus ide dan gagasan, lalu menggabungkan si melankolis yang baik dalam hal perencanaan, serta menyatukan sang koleris untuk merealisasikan hal-hal atau ide-ide tersebut, serta tentunya dengan menggabungkan sang pragmatis sebagai monitor jalannya suatu proses terhadap tujuan yang akan dicapai oleh kelompok tersebut. Untuk kelemahannya janganlah dijadikan suatu masalah yang berarti, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna ya tentunya. Jadi bagaimana kita sebagai individu sendiri mengatur segala kekurangan kita untuk menjadi sesuatu nilai lebih atau nilai plus. Bagaimana kita mengasah kembali minimal dengan meminimalisir apa saja yang kurang dalam diri kita gitu. Untuk kita dapat mengetahui kita termasuk dalam kategori 4 kepribadian manusia yang mana, apakah dia seorang yang koleris, sanguinis, pragmatis, atau melankolis. Nah, tentunya ada serangkaian tes yang wajib kita jalani. Namanya tes Personality Plus. Alhamdulillah saya telah melakukan tes Personality Plus tersebut, dan dari hasil tes tersebut menunjukkan bahwa saya merupakan seorang yang sanguinis. Nah, apa sih ciri khas dari orang yang sanguinis itu? Penasaran bagaimana ia mempunyai kelebihan serta kekurangannya? Yuk kita simak. Sanguinis. Tipe sanguin ini dikenal dengan julukan si superstar atau orang yang populer. Nah, kalau Anda pernah bertemu dengan orang yang murah senyum, good looking, lalu dia misalkan kalau posting di media sosialnya itu senang suka-suka posting atau apa saja diberitain, atau orang lain posting 7 dia mungkin posting 12 agak berlebih ya gitu. Nah, itu termasuk orang-orang sanguin ciri-cirinya lah. Dia juga suka berpenampilan modis, misalnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya senada gitu, good looking, biar gimana enak dilihat gitu. Misalnya topinya biru, bajunya kuning atau mungkin bisa jadinya ungu gitu. Nah, dia juga tipe orang yang mudah bergaul, humble, hangat, supel, sehingga dia mempunyai banyak pertemanan, jaringan pertemanannya luas. Dia bisa menghidupkan suasana, dia masuk dalam komunitas mana saja dia mampu beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik. Terus juga dia orang yang mampu menghidupkan suasana. Nah, itu termasuk dari ciri-ciri khas atau karakteristik orang-orang yang tipe sanguin. Orang-orang sanguin ini tidak bisa diam atau berdiam diri atau penyendiri atau tidak bisa sendiri.
karena dia termasuk tipe yang sangat aktif gitu. Mungkin untuk tipe seperti koleris, pragmatis atau melankolis, me time-nya bisa dia lakukan dengan hanya berdiam diri di rumah, lalu sekedar menonton TV atau melakukan menghabiskan aktivitas di dalam kamar menyendiri gitu. Tapi tidak dengan orang sanguinis, mereka lebih suka pergi ke tempat-tempat keramaian seperti misalnya mall, ke tempat-tempat yang ramai dikunjungi, atau karaoke bersama dengan teman-teman, berkumpul bersama anggota keluarga gitu. Dan orang tipe sanguin ini biasanya menjadi pusat perhatian di dalam kelompoknya gitu, karena dia orang yang tadi gampang dan mudah bergaul gitu ya. Terus dia lebih mendominasi dalam kelompoknya. Dan dia juga tipe yang menjadi pembicara atau senang berbicara atau senang ngobrol. Dan hidupnya di masa sekarang, apa yang lagi sedang tren saat ini dia tahu, apa yang lagi menjadi in saat ini gitu. Nah itu tipe sanguin banget. Orang-orang sanguin ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki di kepribadian lain. Ia seorang yang pekerja keras gitu, tidak perlu Anda ragukan lagi tentang kerja kerasnya seorang sanguin. Dia adalah seorang pekerja keras yang hebat gitu. Nah terus orang-orang sanguin ini juga seringnya atau umumnya banyak dicemburui oleh orang lain gitu, karena itu tadi, karena dia mampu bersosialisasi, membangun jaringan pertemanan yang luas, sehingga banyak disenangi orang, sehingga mungkin juga sebagian atau umumnya sering dicemburuin. Terus rata-rata orang sanguin itu terlihat awet muda. Kenapa? Karena dia hidup di zaman sekarang gitu. Dia tahu apa yang lagi in, apa yang lagi update gitu, dan dia tidak terlalu terbebani atau memikirkan masalah yang berat gitu. Mungkin berbeda dengan tipe yang melankolis atau pragmatis, mungkin masalah yang seharusnya kecil bisa jadi besar bagi tipe tersebut, bahkan bisa menjadi beberapa episode sinetron gitu. Tapi tidak dengan tipe yang sanguin gitu. Dia meminimalisir masalah yang besar bisa menjadi kecil. Orang-orang sanguin ini memiliki beberapa kelemahan ataupun kekurangan. Di antaranya ialah dia yang tidak tepat janji, suka ngaret, berantakan atau tidak teratur dalam meletakkan barang, atau bahkan dia bisa tidur dengan nyenyak dan nyaman dalam keadaan kasur yang berantakan gitu. Tidak dengan orang melankolis atau pragmatis gitu, yang tidak bisa tidur dengan nyaman dalam keadaan kasur berantakan atau barang-barang berantakan dalam kamarnya. Nah kemudian dia suka menyela omongan orang, lalu dia juga gampang baperan, sebaper-bapernya gampang galau, tapi dengan gampang pula dia cepat move onnya. Lalu dia tidak bisa memanage keuangan dengan baik, tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Bagi dia, prinsip dia secara umum dalam hal keuangan, how to spend money, bagaimana cara menghabiskan uang untuk hari ini gitu, bukan how to save money, bagaimana cara menyimpan atau menghemat uang. Nah itu salah satu juga kelemahan dari seorang sanguin, kurang bisa memanage keuangan. Nah terus dia tahu tentang barang-barang atau keluaran yang terbaru, yang sedang in, yang sedang up to date. Nah orang-orang sanguin ini moodnya gampang berubah, sering pelin-pelan, tapi dia gampang dikasih tahu, dan tidak pendendam. Dia terkadang cepat emosi atau marah, tapi dia juga tidak menjadi pendendam. Nah terus dia juga orangnya childish, kekanak-kanakan. Nah dia tuh senang untuk dipuji gitu. Bagi dia mending tidak punya uang daripada tidak mendapat pujian gitu. Bagi dia pujian itu seperti pentingnya hembusan nafas untuk kita hidup. Nah itu orang-orang sanguin tuh. Itu tadi beberapa kelemahannya ya dari seorang yang sanguin.
Saran untuk dapat membangun atau meminimalisir segala kelemahan ataupun berbagai kekurangan yang dimiliki oleh tipe sanguin ini, khususnya mengingatkan untuk koreksi diri saya pribadi sebagai seorang yang sanguin adalah dengan misalnya dapat melakukan dengan mulai menepati janji, tidak ngaret jika berjanji, terus mulai bisa mengatur atau manage keuangan dengan baik, mempunyai pendataan yang bagus, disiplin terhadap waktu, disiplin dan baik terhadap data, belajar belajar berkembang, belajar sukses, karena orang yang sukses itu orang yang mampu menaklukkan hati orang lain gitu. Bagaimana mengatur atau manajemen waktu, keuangan, menghargai orang lain, dan mempunyai komitmen yang kuat gitu. Dan yang pasti orang sanguin ini harus mempunyai integrasi yang hebat, yaitu apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, kesannya untuk seorang sanguinis adalah teruslah menginspirasi dunia menjadi orang yang ceria, teruslah menginspirasi dunia menjadi seorang yang pekerja keras, dan teruslah menginspirasi dunia untuk terus disenangi oleh banyak orang. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.